Saudara, lebih jauh soal konflik yang terjadi di Yerusalem, kami akan membahasnya bersama peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta, Ali Munhanif. Selamat petang, Pak Ali. Selamat petang, Mbak Friska. Ya. Pak Ali, awalnya adanya konflik ini kan dari adanya metal detektor di Masjid Al-Aqsa, diawali dengan penembakan terhadap 2 polisi Israel. Inikah semata-mata pemicunya atau ada hal yang lebih besar lagi? Saya kira sebagai sebuah insiden tentu saja dari peristiwa yang kecil tadi itu ya. Tapi potret konflik Timur Tengah memang sudah lama sekali, khususnya konflik Israel dan Palestina. Sudah lama sekali terabaikan dari perhatian media, pengambil kebijakan, dan juga para pengamat. Nah di situ ini semacam blessing in disguise setelah selesainya direbutnya Mosul dari ISIS, lalu kemudian kaukus untuk menyudutkan Qatar dalam konstelasi persatuan Timur Tengah. Muncullah ini sebagai peristiwa yang sangat saya kira membangkitkan kembali memori kita tentang konflik Timur Tengah yang sungguhnya, yakni Israel, Palestina, dan khususnya Al-Aqsa. Dan Al-Aqsa menjadi ledakan karena memang ini menyentuh perhatian yang sangat serius persepsi masyarakat dunia mengenai tanah suci kan. Jadi Al-Aqsa bagi umat Islam, lalu kemudian tanah suci juga bagi umat Kristen, lalu kemudian juga bagi Yahudi. Di situ sebenarnya mengapa ini lalu kalau tidak ditangani dengan serius, khususnya Dewan Keamanan PBB, ini bisa merembet kemana-mana. Saat ini kita lihat misalnya protes di Turki, di Tunisia, lalu kemudian di Indonesia, belum lagi nanti di dunia lain yang saya kira akan merembet kemana-mana kalau tidak ditangani secara serius. 50 negara pada saat konferensi PBB 20-21 Juli kemarin sudah mengecam adanya insiden di Masjid Al-Aqsa ini. Cukupkah? Saya kira harus ditindaklanjuti ya dengan berbagai elemen khususnya yang mempunyai perhatian serius pada konflik Israel-Palestina dan dorongan untuk membuat semacam perdamaian yang abadi di tanah ini, itu harus mengambil jalan-jalan yang lebih diplomatis terhadap PBB. Indonesia misalnya Presiden Jokowi sudah tepat, proper sebagai diplomatic statement bahwa Dewan Keamanan PBB harus secara serius mengambil langkah-langkah untuk menghentikan ini. Lalu PBB juga sudah meminta Jordan, Syria, dan juga Mesir untuk menahan diri memperuncing masalah di Al-Aqsa ini. Tetapi statement diplomatis saya kira tidak cukup ya. Harus ada langkah-langkah yang lebih strategis untuk mendorong perundingan harus dibuka kembali. Kalau saya boleh cerita, saat ini setelah gejolak Timur Tengah, Arab Spring, bangkitan ISIS dan sebagainya, ada sekelompok sarjana Israel yang membuat semacam proyek yang disebut sebagai Israel Victory Project. Jadi sebuah proyek yang ingin mempercepat kemenangan Israel. Sangat politis tentu saja, tetapi ini menandakan bahwa ketika dunia internasional tidak memberi perhatian isu ini, maka di kalangan orang-orang yang memang secara ideologis mendukung Zionisme, Yahudi, supremasi Israel di Timur Tengah, itu terus-menerus menyingkirkan Palestina sebagai isu yang menuntut penyelesaian dua negara tadi. Artinya dengan ada kejadian ini bisa dimanfaatkan untuk tadi kepentingan politis tadi? Di situ momentumnya sebenarnya. Saat ini kan memang Timur Tengah terjadi semacam vakum kekuatan kawasan ya setelah tercerai berainya Turki, lalu kemudian Israel juga tidak bergerak, ISIS muncul sebagai kekuatan tandingan, Iran menjadi kuat. Nah, dugaan saya banyak sekali negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Jordania, lalu kemudian negara-negara teluk takut dengan kemunculan Iran sebagai kekuatan yang terbesar saat ini ya secara militer. Nah, di situ sebenarnya momentum adalah bahwa kalau dulu Israel yang dianggap mengancam. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang justru Iran yang dianggap mengancam. Nah, momentum inilah yang semestinya digunakan oleh Liga Arab, OKI, Organisasi Kerjasama Internasional Islam Dunia, itu untuk membingkai perkembangan konfigurasi ini sebagai jalan untuk mendorong Israel ke perdamaian yang harus dibangkitkan kembali. Itu di tataran diplomasi. Tapi kalau kita lihat di lapangan kan konflik sudah begitu menyala sejak kemarin. Apa yang Pak Ali lihat dari hal ini dan bagaimana menyelesaikan di lapangan dulu saja? Pertama-tama begini, memang ini yang pemicu utamanya adalah konflik Al-Aqsa ya, yakni bahwa persepsi mengenai tanah suci bagi umat Islam. Tetapi pada dasarnya adalah bahwa persepsi itu berubah. Kalau dulu sampai 48, apa yang disebut tanah suci sebenarnya seluruh Yerusalem tanah suci.
Lalu kemudian setelah 67 karena Yerusalem diduduki oleh Israel bagian timur lalu meringsek ke barat, semakin kelihatan bahwa persepsinya yang suci adalah Al-Aqsa itu. Ya. Nah, di situ sebenarnya kalau kita amati sebenarnya ada jalan yang memungkinkan bagi Israel maupun Palestina untuk membingkai Al-Aqsa ini sebagai wilayah yang memang dilakukan sebuah pemerintahan berdua. Ya. Harus kita akui Israel menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota, Palestina juga begitu menginginkan Yerusalem, tapi kan tidak mungkin. Nah, disitulah sebenarnya usaha-usaha untuk bagaimana posisi Al-Aqsa secara internasional inilah yang menjadi pintu masuk perdamaian. Ini meledak begitu besarnya karena ini kan terkait dengan tadi ada kepemilikan atau rasa memiliki berdasarkan agama, berdasarkan keyakinan, apalagi Masjid Al-Aqsa. Apakah ini tidak menjadi akan semakin runcing ke depannya kalau melihat perkembangan sampai hari ini? Nah, di sini para tokoh agama harus mulai secara persuasif gitu ya menjelaskan pada umatnya, baik pada Yahudi maupun Kristen maupun juga Islam, yakni bahwa begini, persepsi tanah suci itu selalu berkembang dan berubah ya, tergantung norma internasional tentang nation state sebenarnya. Misalnya saja Italia, Vatikan dulu itu yang suci kan Roman Empire, the Holy Roman Empire. Lalu kemudian lama-kelamaan Itali lalu membawahi Roma, munculnya negara bangsa, Roma itu yang suci. Lama-kelamaan kota Vatikan yang suci, dan sekarang ini bagi umat Kristen yang suci adalah hanya katedral. Semakin lama semakin menyadari bahwa sebuah governance di bawah teritori tertentu itu harus mengakomodasi wilayah suci yang dianggap bagi masyarakat itu penting. Nah, di situ sebenarnya Al-Aqsa makin lama saya kira harus percaya bahwa hanya masjidnya yang suci, Yerusalem sebagai kota wilayah yang harus kota biasa. Menaungi tiga agama. Menaungi tiga agama. Nah, tapi semua ini harus dibingkai dalam penyelesaian yang utuh, kembali pada doktrin perbatasan 67, lalu kemudian repatriasi artinya hak untuk kembali bagi warga Arab yang dulu terusir ketika perang, dan setelah itu adalah Yerusalem. Dan terakhir soal apa yang bisa Indonesia salah satunya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, selain kecaman yang sudah diberikan bersama dengan 50 negara lainnya, apa hal strategis yang bisa Indonesia lakukan? Pertanyaan yang bagus tuh Mbak Friska. Jadi untuk masa yang cukup lama sebenarnya Indonesia sudah dinanti-nanti perannya memberi sumbangan yang lebih proaktif terhadap upaya-upaya perdamaian Timur Tengah. Meskipun sangat sulit dan sangat bergantung pada kemauan negara-negara Arab terhadap ini. Tetapi Indonesia sebenarnya pertama bisa mengambil langkah meyakinkan negara-negara Arab di bawah OKI yang 56 plus sekian peninjau itu di bawah Organisasi Kerjasama untuk kembali lagi mendorong Israel dan Palestina berunding. Kita harus menyadari bahwa katastrofi kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Gaza, lalu tepi barat, lalu kemudian juga kota-kota semacam Ramallah, Jericho, Israel semakin memperbesar settlement atau pendudukan di wilayah itu. Kita harus mempunyai perhatian itu. Jangan terus-menerus kita abai karena berbagai gejolak yang terjadi dalam masalah domestik Timur Tengah. Nah, di situ dengan meyakinkan negara-negara bahwa OKI, lalu kemudian Liga Arab, Indonesia bisa masuk ke dalam upaya mendorong Israel untuk kembali lagi menghidupkan perdamaian dan negosiasi damai. Ya, proaktif dari pemerintah Indonesia inilah yang dinanti. Terima kasih Pak Alimun Hanif, peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.